Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Murad atau Official. Oke, pada hari ini saya akan membahas testnet iDrop terbaru 2023 dari testnet SPT. N-nya itu 20 April 2023. Jadi kalian sempatkan aja garap SPT sebelum saya membahas dari testnet lainnya. Taiko banyak lagi lainnya itu belum saya bahas ke kalian. Cuman yang saya bahas nih yang mudahnya dulu dimana di sini tidak terlalu susah banget, cuman ada beberapa yang saya jelasin. Yang pertama dulu sini ada klaim pancetnya, linknya saya sediain. Yang pertama klaim pancet, dan ini connect BSC tested menggunakan Shylist ya. Nah, cas ORG dengan menggunakan BSC testnet. Nah, saya akan jelasin juga, dan di sini juga min SC-nya juga ada, min fill SC-nya juga ada. Dinakan kita mau klaim pancet SPT-nya untuk bisa melakukan staking nantinya. Dan stick fear and speed, dan sampai dengan akhir harvest after withdraw 1 day. Nah, dimana kalau bahasa Indonesia kayak gini, panen setelah 1 hari dan penarikan. Bergabunglah dengan Discord resmi kami, umpan balik saran book, lampirkan selama dompet BSC. Untuk masalah booknya, nanti kalian lampirkan alamat dompet BSC kalian dari testnetnya. Kami akan memberikan hadiah 100 poin RSPD untuk setiap book dan saran yang diajukan oleh alamat manapun yang akan direkam. Hadiah iDrop RSPD ini ada di masa depan. Setelah jaringan utama diluncurkan, itu akan diubah menjadi SPD dengan rasio 1:1. SPD adalah token tata kelola protokol SPT, dan nilainya di masa datang akan melebihi $1 katanya. Dan di sini di bagian mediumnya, kalau kalian nggak mau ikutin tutorial saya, nggak ada masalah, di RAM medium juga ada di bagian sini. Nah, bisa kalian baca juga, mediumnya juga ada. Mediumnya tutorial tes protokol SPT sudah ada tutorialnya. Jadi di sini yang saya jelasin adalah untuk tutorial videonya. Kalau kalian mau melihat video tutorial dari bagian saya, silahkan tonton. Cuman di sini di bagian tutorial untuk dari PC juga ada di sini. Nah, sampai dengan tahapan dari di bagian sini. Nah, sampai akhir ya. Banyak gambar-gambarnya juga ada. Nah, ini sudah gampang kok memahaminya. Jadi ingat juga sekali lagi, kalau tutorial ini kalian buat kalian bingung ya, kalian ya simak aja dari mediumnya juga ada. Nah, di sini ada ya, SPT komplit, no scope from, nantinya saya akan jelasin sampai akhir, sampai dari di bagian sini nantinya. Nah ya, withdraw kalau sempat sih, cuman kami akan terus mengupdate paket iDrop, mohon diperhatikan terus selama datang di komunitas kami. Nah ya, saya akan jelasin. Jadi kita langsung menuju ke bagian dari iDrop dari SPT-nya. Di sini kita pertama-tama dulu kita menggunakan message aja ya. Kalau kalian menggunakan dari di bagian browser lain, misalkan Kiwi, boleh juga, gak ada masalah gitu ya. Nah, kalau sudah masuk ke bagian dari message browsernya, di sini kita akan menambahkan dulu dari RPC BNB testnetnya ya. Di sini kita langsung tuliskan di sini atau langsung sediain linknya. Kalau saya sih langsung di sini aja tuliskan ya, Shylist. Misalkan kalian cari BNB testnet, nanti akan muncul yang paling atas juga dari Shylist-nya. Nah, BNB Smart Chain Testnet RPC and Chain Setting. Di sini kalian tambahkan, dan nantinya kalian langsung tambahkan aja ke bagian MetaMask action kalian dengan menekan add to MetaMask. Nanti langsung diarahkan ke bagian dari message action. Nah, kalau sudah seperti ini, nantinya langsung diarahkan ke MetaMask kan. Jadi kita langsung aja untuk approve dulu ke bagian dari MetaMask-nya. Di MetaMask-nya dengan tekan bagian beralih jaringan. Nah, nanti langsung beralih jaringan ke bagian jaringan BNB testnet ya. Nah, setelah masuk ke halaman ini lagi, kalau kita tekan bagian add to MetaMask, di situ gak bisa lagi ya. Nah, jadi ini sudah masuk ke bagian dari MetaMask-nya langsung. Nah, jadi gitu ya untuk menambahkan dari BNB testnet yang saya bahas tadi ke kalian. Nah, di sini saya sudah menambahkan dari alamat jaringan dari BNB testnetnya. Nah, dan saya sudah mempunyai saldo juga 0,5 TBNB. Kenapa Bang? Jadi karena kan saya sudah ada mengklaim ya testnetnya, pancetnya. Dan nanti kalau kalian 00 itu saya akan jelasin cara mengklaim pancetnya langsung gitu ya. Simak aja baik-baik. Nah, ini saya sudah kembali ke bagian Telegram saya. Di sini untuk mengklaim pancetnya sudah tersedia. Nah, saya jelasin lagi ya untuk mengklaim pancet dari BNB testnetnya yang kalian 00 tadi.
Linknya saya sediain, klaim pancetnya. Saya buka lagi ke bagian dari message actionnya langsung. Nah, saya sudah kembali ke bagian sini tadi dan saya lakukan untuk penambahan di sini aja ya. Nah, link kedua tadi saya tempelin di sini langsung ya. Tadi saya sudah anggap paham sudah cara menambahkan dari BNB testnetnya. Nah, di sini kita tidak menggunakan stethoscope ya. Nggak ada masalah sih ya. Nah, kalau kalian langsung menggunakan stethoscope juga bagus. Nanti saya akan menggunakan stethoscope. Untuk bagian ini nggak perlu. Dan di sini step satunya kita mengklaim dari di bagian BNB. Caranya kita tinggal tekan aja di bagian upturn the BNB. Sebelum itu kita tekan, kita masuk ke bagian MetaMask action tadi. Sebaiknya kita salin dulu lah alamat dari di bagian BNB testnetnya. Nah, salin. Kalau sudah kalian salin, kalian masuk lagi ke bagian dari SPT-nya. Nah, dari SPT ini, nah nanti kalau sudah kembali ke sini, kita tekan aja dari di bagian up to and the BNB. Nanti akan muncul contohnya tuh kayak gini ya. Nah, aku manusia, kalian tekan aja. Captcha-nya itu kalian bisa ikutin aja captcha yang diinstruksikan dari di bagian gambar ini. Jadi ada kayak hotdog, jadi kan tekan aja hotdog semuanya. Kalau saya rasa benar ya masuk ke bagian sini. Terus seperti ini, di sini kita tempelkan dulu alamat dari di bagian BNB kita dan gap mi BNB tekan di bagian 0,01 BNB. Ini per 24 jam per harinya. Nah, jadi kalian bisa klaim aja setiap harinya untuk bisa mengerjakan testnet kayaknya juga nantinya yang menggunakan BNB Smart Chain Pancet ya. Banyak kok ya. Ada di bagian Sepolia ETH Pancet, Geore ETH Pancet, itu bisa klaim setiap harinya untuk mengklaim ataupun bisa menggrab testnet yang lainnya. Nah, di sini kita cek langsung di bagian MetaMask kita. Oke, ternyata saya sudah cek dan bertambah menjadi 0,6 TBNB. Nah, di sini sudah saya lakukan dan kita klaim lagi di bagian pancet dari SPT-nya lagi yang di bagian bawah. Ini juga sama, mengklaimnya itu setiap 24 jam host per harinya juga, yaitu 1 hari per hari gitu. Hari ini kalian klaim, besoknya hari ini lagi kembali untuk mengklaim pancet ini yang kedua ini. Caranya di sini gampang banget tuh cara mengklaimnya. Tekan aja di bagian klaim, nanti akan muncul ke bagian dari MetaMask actionnya langsung. Nah, saya cobain langsung untuk konfirmasi. Nah, dan nanti akan muncul submitting. Kalau nantinya gak kayak gini itu gagal ya. Jadi kalian tungguin aja, nanti akan sukses. Ya, ini kita klaim juga setiap harinya ya. Bagus juga nih, kita garap dulu setiap harinya testnya setiap sebelum end ya. Ini nanti snapshotnya kita nggak tahu kapan gitu ya. Yang penting ikutin tutorialnya. Ini sukses ya, di bagian atas sudah sukses. Jadi kita cek aja di bagian MetaMask-nya. Oke, jadi untuk SC-nya menambahkan alamat SPT tersebut saya sediain juga. Nah, di sini sudah main juga. Untuk cara melihatnya sudah kita klaim tersebut. Caranya kita tekan di bagian import token. SC-nya saya sediain alamat kontraknya. Nah, kalau nggak paham kita masuk ke Telegram lagi ya. Ini adalah min SPT SC-nya. Nah, di sini kita salin, tekan 1 kali aja, salin langsung kalau di Telegram saya. Nanti dari di bagian min field SC-nya juga ada, saya sediain juga untuk di bagian SC-nya 2 macam ini saya kasih ke kalian. Dan saya akan ngasih contoh bagaimana cara menambahkan yang 2 ini. Nah, ini. Nah, 2 macam ya. Saya sudah salin nih. Jadi alamat kontraknya ini kita langsung masuk ke bagian message lagi. Nah, kalau sudah seperti ini kita tekan di bagian import token dan nantinya di sini ada alamat kontrak token, jadi kalian masukkan di sini. Nanti otomatis simbol token dan desimal tokennya akan terisi sendiri. Dan saya langsung menambahkan dari di bagian SPT dulu sebelum yang lainnya, ada 2 macam tadi ya. Nah, nanti akan otomatis muncul ya di bagian sini. Kita tambahkan token custom dengan menekan import token dan nanti di sini SPT-nya masih 0. Nah, dan yang kedua di sini kita import lagi token yang tadi. Nah, token yang kedua yaitu ada 2 macam token ya yang kita tambahkan. Nah, nanti akan muncul juga dari di bagian sini langsung. Tadi SPT dan yang ini adalah token yang kita sudah klaim pancetnya tadi ya. Nah, kita tambahkan custom lagi dan kita sudah mengklaim 200 MF dikarenakan saya setiap hari mengklaim ya. Saya import token di bagian sini. Nah, per token di sini nanti yang kalian klaim itu berapa, Bang?
Nanti kalian sudah kalian klaim itu bisa kalian langsung menuju ke bagian tutorialnya. Di sini kenapa bang 200 mf ya? Dikarenakan tadi saya mengklaim itu kemarin saya klaim lagi dan kemarin saya klaim lagi. Jadi setiap hari saya klaim dan untuk menjalankan testnet ini. Jadi saya sudah jelasin untuk cara menambahkannya dan yang lainnya. Kita langsung kembali ke bagian dari SPT-nya, dimana di sini kita kan sudah mengklaimnya juga dan kita kembali ke web ini lagi. Nah, jadi kita gunakan aja ya situ desktop ya dulu ya. Sementaranya agak lebih enak kita melihatnya. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, jadi ini bisa kalian klaim setiap harinya. Tekan di bagian min SPT yang di bagian sampingnya. Nah, dan nantinya kalian akan bertanya lagi, bang, kenapa di sini nggak ada masuk? Nah, padahal sudah saya klaim tadi bang di bagian dari tokennya, token file-nya. Nah, sudah masuk bang padahal. Cuman bagaimana cara masukkannya? Mudah solusinya. Solusinya itu kalian menggunakan dari VPN ya. Saya akan masuk ke bagian awal. Di sini menggunakan dari VPN 11 untuk bisa memunculkan token tersebut. Nah, saya gunakan VPN ini. Saya menggunakan VPN ini dari download aja di Google Play Store ada kok ya. Dikenakan di sini kita untuk memunculkan dari token file-nya. Kenapa gak muncul bang? Ya, aplikasi itu kemungkinan gak support banget dari negara kita gitu. Jadi kita harus menggunakan VPN. Dan di sini saya sudah tersambung. Kita tinggal masuk lagi ke bagian dari aplikasi message-nya ya. Nah, dan di sini dari min SPT-nya sudah masuk menjadi 200 ya. Nah, ya kalau nantinya gak masuk kan menggunakan VPN. Di sini terserah, kalau kalian mau 200 langsung boleh. Cuman kan saya akan bagi aja 100 ya. Lebih enaknya sih terserah juga, gak ada masalah. Di sini saya coba untuk maksimalkan aja 200 langsung. Kalau nanti kalian klaim itu 100 doang ya gak ada apa masalah ya. Di sini jangan hiraukan token SPT saya. Dikarenakan ya saya klaim itu kemarin ya 2 kali. Nah, nanti kalau setiap harinya juga bisa lakukan min gitu ya. Sini aku tekan di bagian min langsung, nanti langsung diarahkan ke bagian dari MetaMask Action-nya lagi. Nah, setelah saya masuk ke bagian sini, jadi saya tinggal tekan aja dari di bagian konfirmasi yang biru ini ya. Nah, oke, saya tekan langsung di bagian konfirmasi untuk di bagian tes SPT projectnya kan VPN yang tadi. Di sini my history-nya sudah muncul ya, sudah kalian lihat di bagian bawah. Nah, cuman permasalahannya di sini ini agak lambat ya. Ini tanggalnya tanggal 31, ingat tanggal 31. Nanti kalau kalian nanyain, "Bang, kenapa lama banget, Bang?" Saya nungguin beberapa jam nggak muncul-muncul sampai dengan NFT komplit, Bang. Nah, jadi di bagian inilah menurut saya yang kita bisa kirimkan feedback nantinya. Ya. Jadi kita bisa screenshot dulu lah di bagian sini. Jadi intinya saya sudah mempunyai 2 akun pada, cuman di HP satunya lagi. Nah, untuk melanjutkan video ini saya akan berpindah ke akun satunya lagi. Jadi di sini saya sudah menggunakan akun kedua saya, yang dimana di sini kalau kita lihat di bagian bawah, di sini saya sudah melakukan, saya lakukan dari di bagian min itu pada tanggal 29 ya. Ini 1 harian dan di sini juga di bagian bawahnya juga sama nih tanggal 27. Ini yang paling lama, ini yang paling cepat ini 29 tuh kemarin, dan 1 hari saya nungguin dan berhasil di bagian sini. Nah, jadi ini bisa kita klaim lagi pancetnya setiap harinya, nggak ada masalah. Cuman untuk membutuhkan VTBNB testnya itu untuk mengklaim juga boleh menggunakan dari pancet ini. Nah, di sini itu bisa kita gunakan lagi untuk mengklaimnya setiap harinya boleh. Nah, cuman kan di sini bebelnya ya, jamnya sudah tertera nih, jamnya 3 jam 8 menit ya. Waktu jam saya mengklaim itu pada jam sekitar 11 siangan ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi sudah selesai, saya anggap paham, kalian gak tungguin aja. Nanti kita masuk lagi ke bagian menu from di sini. Nah, di sini kan coming soon yang kita pakai ini 3 mon dan demand deposit SPT ini. Jadi dua-duanya ini kita lakukan stack ya. Stack ya. Di bagian sini kita bisa bagi, misalkan mau 50 aja boleh, mau 100 langsung juga boleh, mau 30 juga boleh ya. Saya 50 aja ya, takutnya angkut ya. Saya tekan di bagian stack ya, nanti langsung diarahkan ke bagian dari MetaMask Action-nya langsung, dan nanti kalian tekan aja di bagian setujui. Nah, di sini. Nah, di sini ada biaya transaksinya 0,063 BNB ya. Di sini ya untuk melakukan stacknya.
Jadi 50 ya. Jadi ini membutuhkan BNB pancetnya yang tadi kita kumpulin juga untuk bisa mengklaim dari bagian stack. Konfirmasi aja. Melakukan konfirmasi nantinya dari di bagian stack tersebut. Kalau nanti berkurang saldo kalian jadi 150 ataupun 50 doang, itu sudah masuk. Kalau nggak masuk, cobain lagi. Nah, saya coba lagi melakukan stack, yaitu misalkan saya tuliskan di sini 50 aja ya. Nah, tekan di bagian stack ya. Nah, saya cobain aku konfirmasi dari di bagian sini. Dan saya lihat di sini dan berkurang menjadi 50 juga ya. Jadi 150 token SPT saya. Dan dari di bagian file stack sini akan muncul, cuman saya akan perbaruin dulu agar kalian bisa melihatnya. Oke. Oke, nah di sini sudah masuk ya. Nah, nanti di sini untuk stacknya kita kalau sudah muncul dari di bagian withdraw, kita bisa withdraw. Cuman intinya di sini ada waktunya ya. Unlock. Nah, jadi gitu. Dan di sini kalau sudah seperti itu, di sini juga kita lakukan, misalkan yang kamu mau di sini 50 juga boleh ataupun 100 juga boleh, terserah. Di sini saya cobain token 50 aja dan saya cobain langsung tekan stack lagi. Tetap caranya kayak tadi juga untuk melakukan stacknya. Nah, konfirmasi ya. Jadi kalau belum muncul juga, cobain lagi sekali lagi, tuliskan jadi sini 50 ya. Nah, 50 dan kalian langsung tekan stack langsung di bagian sini. Cobain aja 2 kali ataupun supaya muncul di bagian dari historinya. Nah, saya tentukan konfirmasi di sini. Saya sudah melakukan ada beberapa kali, yaitu 2 kali. Nah, ini sudah berkurang ya, jadi 100 aja lagi SPT saya. Dari bagian PO stack sini akan muncul di sini yang pertama tadi di sini ya. Ini ada jamnya dan di sini yang, nah ini kita bisa withdraw stack SPT dan ini 30 hari ya. Lebih ya, 89 hari ya. Nah, jadi kita bisa withdraw nantinya. Cuman ada waktunya. Ya, di sini kita langsung tekan aja di bagian withdraw langsung dan kita langsung maksimalin. Nah, withdraw. Nah, dan di sini kita langsung konfirmasi, ada biaya gasnya juga. Nah, ini akan submitting. Kita withdraw lagi. Nah, sukses ya. Jadi menurut saya sih gitu doang sih. Jadi menurut saya intinya dari di bagian sini gitu doang sih untuk melakukan dari di bagian withdraw, melakukan stack tadi di bagian ini dan ini, dua macam ini, dan kalian bisa withdraw lagi di bagian ini. Nah, jadi bagian PO teksnya pun gitu doang. Nah, terus saya perbaruin, sudah kita withdraw. Jadi intinya tugas yang tadi itu dari medium pun kayak gitu doang untuk melakukan dari itu ya. Nah, di sini PO teksnya sudah kita lakukan di bagian withdraw. Nah, historinya sudah ada dari demandnya dan di sini masih waktunya lama nih. Nanti kita withdraw juga sih. Nah, jadi kalau kalian mau melakukan setiap hari juga boleh. Nah, nanti kita langsung mengirimkan yang dimana di bagian booknya. Booknya tadi menurut saya sih booknya dari di bagian ini ya, Discord ini ya, yang dimana lambat banget. Ataupun kan bisa mengirimkan dari di bagian sini. Kalau kita tidak menggunakan VPN ini nggak akan muncul, boleh juga, terserah yang mana akan muncul. Cuman menurut saya sih VPN yang kalian gunain itu diwajibkan menggunakan VPN premium. Ini saya menggunakan VPN premium ya, bukan yang dari Play Store juga sih. Kalau kalian menggunakan Play Store juga bisa, boleh, terserah. Intinya bisa cobain aja. Kalau nggak bisa silahkan komen ya, nanti saya kasih aplikasinya gitu. Nah, kita langsung melakukan dari di bagian mengirimkan feedback ya. Discordnya saya kasih kalau kalian mau. Di sini ada di bagian Discordnya nih, di bagian sosialnya. Nah, Discord. Nah, kita gabung dulu ke bagian Discordnya ya. Tekan di bagian aktivasi invite, tekan aja, nanti langsung diarahkan ke bagian Discord kalian. Nah, jadi saya langsung gabung aja. Nah, aktivasi invite. Oke, di sini akan muncul seperti ini ya. Nah, ini akan muncul Halim ya, SPT protokol. Nah, kita coba tekan verifikasi dulu lah. Nah, contoh yang sini.
Nah, di sini akan muncul verifikasi dan kita cobain pilih salah satunya truknya untuk verifikasi. Oke, kita agree dulu lah ya. Komplit. Nah, oke. Kita pilih. Oke, sini kita lakukan. Semuanya juga boleh, semuanya. Nah, jadi dari SPT tersebut ini adalah dari di bagian langsung dari SPT protokolnya. Kita sudah masuk ya benernya ya. Kita cobain cek di bagian dari sini. Nah, GM. Oke, kita coba cek. Oke, sudah masuk ya. Oke, sudah masuk nih. Nih, sudah masuk ya akun saya. Nah, kita sudah join ya. Tadi saya sudah cek, kita sudah join juga akun kita. Dan nanti kita kirimkan di bagian box suggestion. Sama persis juga kayak feedback ya. Cuman di sini agak beda sedikit sih. Ini mengarah ke bagian book aja, book yang dimana permasalahannya gitu. Di sini banyak juga sudah mengirimkan feedback yang permasalahannya bermacam-macam. Ada dari di bagian sini gak muncul tokennya. Ada juga di sini yang lama yang tadi di bagian filenya tadi untuk ke bagian SPT-nya itu ada juga yang bilang kayak gitu. Oke, jadi ya terserah yang mana kalian bisa screenshot dan gunakan bahasa Inggris gitu. Nah, ini ada gambarnya sudah saya sediain, cuma kita salin dulu lah alamat dari BNB testnet kita, alamat MetaMask Action. Jadi kita kembali ke bagian message browser, kita salin langsung di sini alamat kontrak kita, dan kita bisa kembali ke bagian dashboard dan kita buat kata-kata yang bagus dan menggunakan gambar juga. Gambar yang cocok buat konsep kalian mengirimkan book suggestion. Jadi konsep yang saya kirimkan itulah di bagian min yang agak lama. Kalau yang lain juga boleh, terserah ya. Nah, saya kirimkan di sini. Ini ada gambarnya. Nah, dan saya tuliskan di sini menggunakan bahasa Inggris. Lebih baiknya kita kata-kata dulu dan nanti kita bisa mengirimkan dari di bagian alamat tersebut. Nah, kita di sini kita yang di bagian bawah aja ya. Nah, dan kita gunakan bahasa Inggris. Nah, saya skip di bagian sini agar tidak terlalu panjang. Nah, di sini saya sudah menuliskan dari flashbacknya dari book suggestion dan alamat kontrak dari BNB testnet saya, dan saya kirimkan langsung dengan gambar. Dan inilah contohnya gitu. Itu gitu doang sih untuk melakukan dari di bagian ini. Akun kedua saya dan akun pertama itu belum selesai. Jadi saya buat dua akun dulu lah agar lebih amannya, dan saya lakukan beberapa stack juga, jangan satu kali doang ya, jaga-jaga juga. Jadi nanti akan berakhir pada tanggal 20 April 2023. Jadi kalian sempatin min beberapa kali dan juga ambil juga dari pancet filenya, lakukan aja. Kalau dari gen mediumnya saya akan bacakan sedikit lagi. Intinya mengirimkan dari book suggestion gitu doang sih. Nah, jadi intinya kirimkan dari bagian book suggestion dan kita kembali ke bagian Telegram. Saya akan bacakan lagi sedikit di bagian sini. Oke, dari di bagian sini sudah saya bacakan. Nah, yaitu dari di bagian sini ya, ini di bagian mediumnya, full tutorialnya. Kalau kalian nggak mau menggunakan tutorial saya tadi, yang ini doang sih yang bisa dijelasin dari berbagai testnet yang saya sudah bahas. Berbagai macam testnetnya saya bahas. Ini yang lebih enak dipakai, cuman kan menggunakan VPN juga ya untuk bisa memunculkan token tersebut. Nah, kalau lihat dari di bagian gambar tersebut, selesainya itu sampai di bagian sini ya. Nah, kita sampai akhir dulu ya. Oke, ini bagian tutorial dari menggunakan desktop sampai gini aja. Nah, di bagian withdraw doang. Nah, ingat baca. Nah, tapi ada dua macam yang dia suruh tadi, yaitu dari di bagian sini. Nah, ya stack, ada beberapa stack. Nah, kayak gini ya. Ini di bagian finish sudah selesai di bagian sini sebenarnya. Gitu. Dan ini jadi menu-menu kayak gini doang. Dan ini kirimkan feedbacknya. Di bagian pengumumannya announcement-nya pun ada lagi updatean terbarunya. Dari bagian Discord-nya. Yang penting saya sudah jelasin untuk cara mengirimkan book suggestion-nya kayak gini menggunakan bahasa Inggris dan alamat dari BC kalian. Sudah cukup ya. Nanti saya akan infokan kembali loh. Di sini ada grup Indonesia-nya juga untuk nanya-nanya juga dari teman-teman kita yang garap.
Ada juga dari Rizwan ya. Jangan lupa ya kasih suggestion and tanggal 20 April kirim sebanyak mungkin dan sesering mungkin, nggak ada batasan, nanti record addressnya jadi bisa dihitung beberapa kali. Nah, dan di sini lebih bagusnya kan gabung di sini sih. Stacknya nggak usah semuanya, 50% aja, beberapa gitu min dulu ke SPT Bang. Ya oke. Bagus ya. Nah, jadi ini banyak yang kita bisa lakukan untuk bisa sebelum end kita lakukan book suggestion, dikarenakan lewatnya gitu katanya sih dari book yang kita kirimkan gitu. Nah, yang penting ya kita cobain aja ya, gak ada masalah gitu. Nah, saya tanya-tanya di bagian book suggestion. Oke, ini sudah kirimkan book suggestionnya saya, dan yang lainnya boleh, kalian bisa buat akun juga, yang lain juga boleh. Bagian sebenarnya gitu doang sih masih penjelasannya. Nah, bagus. Semoga bermanfaat infonya saya sampaikan, dan jangan sampai kelewatan dikarenakan nanti kalian malah ke skip lagi garapan yang katanya lagi mau end ya bulan April ini juga. Nah, kalau kalian end nanti malah mencari lagi gitu ya, garapan yang kayak gini mudah kok ya, cuman akan menggunakan VPN gitu ya. Nah, semoga bermanfaat infonya saya sampaikan, dan semoga kalian bisa memahami ya, dan semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.